Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, siswa-siswi SD IT Harunia, khususnya siswa-siswi kelas 3A. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini pembahasan kita masih pada tema 3, subtema 3, yaitu perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, yang kalian lihat gambar ini adalah gambar namanya kapur barus anak-anaknya. Nah, pernahkah kalian mengamati kapur barus di lemari atau di dalam kamar mandi biasa yang menggantung itu ya? Mengapa lama-kelamaan kapur barus tersebut mengecil dan kemudian menghilang anak-anak? Nah, peristiwa apa yang terjadi pada kapur barus tersebut? Jadi, mengapa lama-kelamaan kapur barus tersebut mengecil dan kemudian menghilang? Karena kapur barus ini mengalami penguapan anak-anak ya. Jadi, peristiwa apa yang terjadi kalau dari padat, kan kapur barus padat tuh, berubah menjadi uap atau gas. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, yaitu peristiwa menyublin namanya anak-anak ya. Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Itu adalah namanya menyublim. Contoh lain dalam peristiwa menyublim adalah es kering. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah es kering, anak-anak? Nah, kalau belum pernah, jadi es kering itu seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ini biasanya sebagai alat agar es krim misalnya bisa membeku lebih lama, atau sebagai tempat penyimpanan keju nih anak-anak seperti yang digambar agar bertahan lama. Nah, itu biasanya disimpan beserta dengan es kering. Seperti itu anak-anak ya. Apa perbedaan es kering dengan es batu? Nah, coba kita telaah. Ini juga ada di buku tematik kalian tentang es kering, tema 3 pembelajaran 5, anak-anak. Kalian bisa buka buku kalian di situ. Berasal dari karbon dioksida yang dibekukan. Nah, jadi es kering itu berasal dari karbon dioksida yang dibekukan. Sementara es batu itu berasal dari air. Ini air ya maksudnya ya. Dari air yang dibekukan. Kemudian es kering itu menguap akan menjadi udara dan akan menghilang anak-anak ya. Kalau es kering berbeda halnya dengan es batu. Kalau es batu itu proses yang terjadinya adalah mencair jika didiamkan atau dipanaskan. Es kering itu lebih dingin dan lebih tahan lama. Sementara es batu itu cepat mencairnya anak-anak. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara es kering dengan es batu. Menghitung berat. Nah, ada sebuah soal. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan lemari es, para penjual es krim menggunakan es kering sebagai pendingin es krimnya. Penjual es krim membeli es kering sebanyak 2 kilo untuk dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Setelah beberapa jam lamanya, berat es kering menjadi 630 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas?
Nah, berapa gram anak-anak es krim yang telah berubah menjadi gas? Coba kita hitung. Berat es krim awalnya adalah 2 kilo. Kita ubah dulu 2 kilonya menjadi gram. Berapakah 2 kilo menjadi gram? Berarti 2 kilo 2 dikali 1000 gram. Sama dengan 2000 gram. Karena 1 kilo itu sama dengan 1000 gram anak-anak. Tentu kalian masih ingat ya. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kilo berarti 2 dikali 1000 gram. Sama dengan 2000 gram. Kemudian 2000 gram es krim dikurangi 630 gram. 630 ini adalah sisa es krim, ya. Berat es krim yang masih tersisa. Jadi, pertanyaannya adalah berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Berarti yang awalnya es krim beratnya 2000 gram, kemudian tersisanya 630 gram. Berapa es krim yang menguap? Berarti 2000 dikurang 630 gram. Sama dengan 1370 gram. Jadi es krim yang telah berubah menjadi gas adalah 1370 gram. Semoga bisa kalian pahami anak-anak ya. Jadi kalian harus ingat kata kuncinya. Yang ditanyakan adalah berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas. Yang telah berubah menjadi gas itu berarti yang hilang anak-anak ya. Maka operasinya adalah dikurangi. Jadi berat semula 2 kilo dikurangi 630 gram. Sisa berat es krim yang ada. Jadi itu harus dikurangi. Kalian harus ingat kata kuncinya, kapan harus dikurang dan kapan harus dijumlahkan. Seperti itu ya. Menanggapi masalah dan memberikan saran secara lisan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita ketika menanggapi sebuah masalah, kemudian memberikan saran sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, contohnya, masalah yang terjadi adalah setelah melakukan percobaan, Ika meninggalkan begitu saja peralatannya. Kemudian, tanggapan yang bisa kita berikan adalah perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan teman Ika menjadi kesal. Kemudian apa sarannya yang harus dilakukan Ika seharusnya? Sarannya sebaiknya Ika membantu merapikan peralatan percobaan bersama teman-temannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Cara bagaimana kita menanggapi masalah dan memberikan saran berdasarkan masalah yang telah terjadi. Kemudian selanjutnya memahami kata keterangan dalam sebuah kalimat. Nah, kata keterangan adalah kata yang bersifat menerangkan kata sebelumnya. Misalnya, keterangan tempat menerangkan kata sebelumnya ini terkait tempat kejadian atau tempat menggunakan. Dan ditambahkan kata depan di, ke, atau dari. Nah, coba kita simak bersama contohnya. Kalimat pertama adalah Sofia membeli es krim di supermarket. Nah, ini di adalah
kata depannya yang menunjukkan tempat. Di tempatnya adalah supermarket. Seperti itu anak-anak ya. Kalimat kedua, Salman baru pulang dari sekolah. Nah, ini menggunakan kata depan dari dan keterangannya adalah sekolah. Seperti itu. Kalimat ketiga, Ayah dan Said pergi ke toko Haji Salim. Maka keterangan tempatnya adalah toko Haji Salim. Dan menggunakan kata depan ke. Seperti itu anak-anak ya. Terima kasih, semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.